Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. SD Negeri 2 Payung yang saya hormati, rekan-rekan guru SD Negeri 2 Payung dan rekan-rekan guru dari SMA Negeri 1 Payung yang sangat kami banggakan, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang SD Negeri 2 Payung dalam rangka yaitu acara sosialisasi budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Selawat serta salam senantiasa kita hantarkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dan sampai hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Baiklah, kami selaku pembawa acara akan membacakan tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti yaitu sosialisasi budaya positif, dan yang kelima yaitu penutup. Baiklah, kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah untuk pembukaan ini kita sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa kami mohon kesediaan dari Bapak Rahmat Amiruddin SPD. Pada Bapak Rahmat Amiruddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pada acara pagi hari ini berjalan yang lancar sampai selesai. Amin Allahumma amin. Kemudian kita buka bersama-sama. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jalihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sya'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah bacaan doa yang telah dibacakan oleh Bapak Amiruddin. Semoga dengan pembacaan doa ini acara pada siang hari ini berjalan lancar. Amin, Allahumma amin. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah SD Negeri 2 Payung kepada Bapak Bahtiar Effendi SPD. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu staf Negeri 2 Payung beserta dari SMA ya, oh ya, jadi SMP kosong ya, dari SMA yang saya hormati, dan lebih khusus dari calon guru penggerak tahun 2024. Selawat dan salam selalu kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan praktik baik ya, sosialisasi budaya positif oleh CJP tahun 2024. Jadi pada hari ini kami tidak akan berpanjang lebar. Kita lebih baik fokus kepada CJP yang akan menyampaikan sosialisasi budaya positif ini. Jadi kami selaku tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih kepada calon guru penggerak, yaitu Bapak Bu Sulis yang telah memberikan kepercayaan kepada SD 2 Payung ini sebagai tuan rumah untuk kegiatan sosialisasi
Demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pak Ibu. Terima kasih atas sambutannya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistianingsih SPD. Kepada Ibu, disilakan. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kegiatan sosialisasi budaya positif akhirnya dapat terlaksana dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar hingga akhir sesi nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru baik dari SD Negeri 2 Payung maupun dari rekan-rekan dari SMA Bu ya. Ya, selamat datang Ibu, selamat bergabung. Baiklah Bapak Ibu, pada kegiatan ini kami ingin berbagi praktik baik tentang budaya positif yang kami terima materinya di modul 1.4. Pada kesempatan kali ini di sini kami bertiga bukan lebih tahu atau mungkin memiliki lebih di depan Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami berbagi dan kita sama-sama berbagi pengalaman Bapak Ibu. Saya yakin rekan-rekan semua itu sudah paham, sudah mengetahui tentang budaya positif itu sendiri. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif Bapak Ibu, ada beberapa pernyataan, 3 pernyataan. Ini kira-kira tentang pernyataan ini setuju tidak kira-kira Bapak Ibu? Kalau bila mana setuju itu alasannya apa? Dan bila mana tidak setuju juga apa kira-kira yang membuat tidak setuju begitu Bapak Ibu? Itu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya? Hukuman yang biasa kita berikan ke anak itu apakah memang bisa mendisiplinkan anak? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau mulai berbicara? Pak Emil ya? Ya. Hukuman apa? Setuju. Menurut saya kalau supaya atau anak lebih disiplin, yang anak itu, nah biasanya kan yang di kelas kami biasanya suruh membiasakan diri mengerjakan PR, tugas-tugas gitu kan. Nah selama ini kalau anak-anak itu dikasih tugas, nah cuma jarang-jarang gitu kan. Nah itu kadang-kadang lupa Bu Sulis. Nah kadang 1 minggu itu berapa kali gitu kan. Nah dia terlebih selalu ingat gitu. Nah gitu aja Bu Sulis. Ya dikasih hukumannya kalau kelas kami biasanya dikasih hukuman itu pakai olahraga juga kesehatan. Tuh jongkok gitu, kalau enggak suruh keluar dulu gitu kan. Dia ada berlari. Nah cuma atau biar anak-anak itu biar tidak belajarnya itu tidak malas-malas. Nah biar lebih semangat gitu. Ya suruh jongkok naik, oh enak ya Pak gitu kan. Nah itu padahal itu hukuman gitu sebetulnya. Ya. Nah itu hukuman Pak baru. Ya udah terus. Nah terima kasih. Terima kasih Ibu. Dari rekan-rekan Ibu pengalamannya Bapak Ibu misalnya tentang berikan hukuman ke anak, apa anak itu langsung jadi disiplin gitu maksudnya? Itu tidak kira-kira Bapak Ibu? Bu ini? Cuma ada dua ini Bapak SD. Izin Bapak Ibu saya jawab. Sebenarnya setuju atau tidak itu kembali lagi dengan anaknya. Kalau emang kita memberi hukuman itu, hukumnya
seperti apa dulu nantinya, karena kita lihat kondisi anak itu kadang-kadang kan ada anak-anak kalau kami di SMA kan anaknya udah hampir umuran kami juga, bisa diumurkan kalau panjang bajunya sama, celananya sama juga panjang. Tapi dalam artinya dalam pemikiran mereka masih dibilang masih ya dewasa belum, kanak-kanakan juga udah lewat gitu. Tapi kemudian nanya lagi dari pikiran dari sahabatnya kata Pak Amir, mungkin dari belajar siswanya mau tidak mau harus memang disiplin, tapi bukan dalam artinya bukan hukuman. Kami sering dari terutama saya dulu pegang juga dari segi hukuman kayak jalan kodok, itu jalan bebek, itu yang dia ada. Cuman setelah kami telah untuk siswa kami mungkin dari situ belum bisa dikatakan untuk mesin anak-anak kembali lagi dengan mereka nya. Karena setiap anak itu dia ada dari sifat dia itu ada malunya, itu kan dari kayak itu kita pikirkan lagi. Jadi apa sih yang bakal membuat misalnya kita ajak ke hal-hal yang positif itu dia mungkin ayo kira-kira dari hal itu apa sih yang asik untuk kalian, kita ajak berbicara, kita ajak mereka bercerita apa sih hal yang buat kalian itu tidak membuat PR, kita ajak bercerita seperti itu. Jadi kita tahu kitanya harus bisa masuk ke dunia mereka, tapi nanti kita tarik mereka, tapi kita jangan sampai ulurnya jauh gitu. Itu dari studi kita kembali dari anaknya lagi, karena anak sekarang beda zaman anak dulu. Zaman dulu kita satu pukul aja tobat gitu. Kalau sekarang berbeda. Iya, bisa kita dimakan itu jangan sekarang Bu. Tapi kalau tidak dibiasakan nanti nggak terbiasa, kata Pak Bastian tadi. Iya, saya sempat juga dengar dari dosen di STAI juga bilang kalau nggak dibiasakan nanti nggak terbiasa. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu, ternyata yang nomor satu hukuman dapat mendisiplinkan anak itu berbalik tergantung cara pemberian hukumannya, intinya tadi ya, tanggapan tadi. Sekarang kita lanjut yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana Pak Ibu? Hukuman yang bersifat positif, membaca, membersihkan halaman, menyapu, atau membersihkan kelas sebelum pulang, kira-kira bisa tidak menaikkan disiplin anak? Tergantung anak juga, seperti yang nomor satu tadi. Ya, sekarang kalau yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan entah itu berupa hadiah, ya kan? Penghargaan ini mungkin lebih identik dengan benda Bapak Ibu ya, penghargaan. Apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya memberi penghargaan tadi Gus bilang kalau di kelas biasanya kan untuk anak SD ya bisa kita kasih makanan atau beri reward bintang, tapi tidak semua anak bisa minat belajarnya bertambah. Kadang-kadang ada anak yang memang kalau dikasih penghargaan mereka merasa senang, merasa bangga, mungkin bisa seperti itu. Tapi tidak untuk di kelas saya, tidak semua anak dengan memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Karena ada beberapa anak, apalagi dia merasa dia cuma dikasih bintang begitu aja. Menurut saya tidak begitu berharga gitu. Jadi menurut saya tidak tergantung anaknya. Ada anak-anak yang memang dikasih penghargaan, apalagi gurunya yang berikan, dia termotivasi. Kadang ada anak memang dari sekolah memang tidak termotivasi, di rumah juga
kurang dukungan dari orang tuanya, jadi nak dikasih apa pun kata orang sama saja, gitu aja. Terima kasih Bu Yani. Dari yang disampaikan Bu Yani ada yang berbeda nggak Bapak Ibu? Pendapat lain mungkin? Sama. Jadi intinya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya ambil kesimpulan Bu Yani tadi itu sebenarnya bisa meningkatkan, ya Bu Yani ya. Cuma dalam tanda petik juga ada anak yang belum termotivasi, tidak tertarik intinya. Tapi kalau kita buat presentasi Bu Yani, kira-kira banyak mana yang termotivasi dan tidak termotivasi? Ini kalau kita biasakan memberikan penghargaan, misalnya anak itu nanti harus Ya, nah itu. sekarang apa namanya internal ada. Iya. Eksternal. Iya. Jadi intinya itu ya Bapak Ibu, memang bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nah inilah Bapak Ibu yang akan kita kita sampaikan, kita pahami lebih lanjut tentang budaya positif tadi. Jadi nanti ke depannya nanti ada kawan atau mungkin Bu Diki atau Ibu Hayati nanti yang akan membahas masalah itu. Nah ini hanya sekedar pemanasan intinya. Lanjut Bu. Iya ya lupa. Nah, kegiatan. Inilah Bapak Ibu materi yang akan kita bahas hari ini. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi yang tadi disampaikan Bu Yani itu masuk di situ nanti Bu Yani. Terus hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya restitusi itu mencakup 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Terus restitusi tentang penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya untuk pemanfaatan waktu, karena tadi sudah ada yang bilang jangan sampai lewat jam segini gitu kan. Ya, mengingat tadi juga udah siang. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita pemanasan dulu Bapak Ibu ya. Pemanasan dulu. Iya, pemanasan. Kita keluarnya panjang-panjang Bapak Ibu ya. Kalau panjang gimana Bapak Ibu? Panjang. Kalau pakai menggunakan tangan. Oh, kalau Bu Yani begini, panjang kita begini Bu ya. Panjang, pendek, 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 panjang. Jadi cluenya Bapak Ibu peragakan apa yang saya ucapkan. Apa yang saya ucapkan. Tes Bapak Ibu ya. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Nah, kayak gitu. Oke, mulai Bapak Ibu ya. Konsentrasi. Panjang, 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 panjang. Mulai. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, 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 panjang. Ya lah, maksud panjang, pendek, pokoknya begitu nggak mau jadi apa? Ada siang bukan? Iya, enggak. Emang pokoknya tengah-tengah lah pokoknya. Oke, itu sesi sebentar aja Bapak Ibu untuk penyelenggaraan. Dapat tangan buat kita semua Bapak Ibu. Sesi berikutnya akan disampaikan oleh kawan kita Ibu Hayati. Kepada Ibu Hayati kami persilahkan.
Oke. Nanti ada lagi sesinya Bu Sulis ya. Saya sebentar kok, panjang judulnya saja. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Report. Gila tinggal bentuk tarik kata tuh. Oke, materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Saya mohon di sini seperti yang disampaikan Bu Sulis, kami bukan mengajari, bukan menggurui juga, hanya ingin berbagi apa yang kami dapatkan. Nah, untuk tahap pertama kita mencari pasangan terlebih dahulu. Kita main sambil apa tuh namanya? Sambil belajar dan memahami. Silahkan duduknya atau cari pasangannya masing-masing. Pak Lutfi bisa maju, Pak Dedi. Pak Dedi kan Bapak ya mungkin gak bisa kalau sendiri, kemana ada hidup sendiri. Ada orang tinggal kerja hidup sendiri. Silakan Pak. Sebentar aja Pak. Oke, ilustrasinya begini. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, Bapak dan Ibu atau pasangannya, saudara secari kertas kecil. Kita nggak usah pakai kertas, Bapak Ibu, nggak usah pakai kertas. Analogikan saja. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B terserah. Ya, tentukan masing-masing. Si A ini mengepalkan tangannya, boleh kiri, boleh kanan, nggak apa-apa. Mengepalkan tangannya. Ya, si A yang mengepalkannya si A. Nah, ya, anggap yang kalian kepalkan ini adalah harta berharga, hal penting yang tidak boleh yang tidak boleh dibagikan dengan orang lain, rahasia lah, gitu. Kemudian teman B-nya itu boleh merayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, terserah mau bagaimana caranya, yang penting jangan pakai kekerasan ya. Kita nggak pakai kekerasan. Rayulah bagaimana rayuan maut kan, mungkin rayuan mautnya bisa keluar. Nah, kalau bisa sampai kepalan tangan teman kalian terbuka, ya. Kita kasih waktu berapa menit Bu? Berapa lama untuk mengeluarkan rayuan mautnya? 5 menit? 3 menit saja. 3 menit ya Bapak Ibu. Ya, ngerayu cewek 3 menit pasti berhasil. Ya, bentar di timing dulu sama Bu Sulis. Oke, kita mulai. Silakan. Yang satunya mengepalkan, satunya merayu. Bagaimana caranya? Rayu Pak Dedi, rayu Pak Lutfi. Ya, silakan. 1, 2, 3, mulai. Ini siapa yang merayu dari ceritanya?
macam membujuk, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangannya. Oke. Jadi siapa yang terbuka tangannya? Nah, boleh minta pendapatnya Bu, kenapa dibuka? Sudah tidak kuat lagi dengan rayuannya. Ada yang terbuka lainnya? Ada? Ada yang terbuka lainnya? Nggak ada? Kami minta pendapatnya satu orang. Kenapa tidak membuka kapalan tangannya? Nah, ya. Boleh kami minta pendapatnya Bu? Siapa tadi yang mengepalkan tangan? Nih, mengepalkan tangan. Bu Asina boleh? Baik, izin Bapak Ibu. Alasannya kenapa tangannya tidak dibuka kepalanya? Yang pertama, yang namanya itu mungkin berharga atau privasi, itu cukup pribadinya saja yang tahu, tidak harus berbagi dengan orang lain. Jadi yang namanya privasi berarti itu hanya kebutuhan diri sendiri atau pribadi, jadi tidak harus diumbar walaupun dengan rayuan atau paksaan, karena itu juga termasuk pribadi konsisten pribadinya seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih pendapatnya Ibu Asina. Oke. Apa yang bisa diambil untuk pelajaran perubahan paradigma kegiatan kepala tangan? Pelajarannya apa? Siapa yang mengontrol diri kita? Ya. Jadi kalau kita komitmen untuk mempertahankan apa yang kita punya, entah itu disogok, entah itu dirayu, dihardik, dicaci maki, maka kita akan tetap mempertahankan kondisi kita. Walaupun dia membuka kepalanya tanpa dirayu pun, dia bisa membuka kepalanya. Karena kenapa? Mungkin dia memiliki kepercayaan penuh terhadap temannya ini, maka dia memberikan apa yang dia punya, hal penting yang dia punya dalam hidupnya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, selanjutnya yang terjadi selama ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol yang terjadi selama ini itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sebenarnya semuanya ini hanyalah ilusi saja. Hanyalah ilusi saja. Nanti akan terbantahkan di teori kontrol. Bagaimana seharusnya kita memikirkan, kadang-kadang termasuk saya dulu kan, kalau siswa itu harus nurut dengan kita. Tanpa kita sadar kita mengontrol siswanya gitu. Itu sebenarnya hanya ilusi kita saja. Pada dasarnya semua orang yang mengontrol dirinya sendiri adalah diri sendiri juga, nggak bisa dikontrol. Nah, nih perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan memaksa itu. Pokoknya kamu harus berpikir sama kayak aku. Nah, seharusnya kita juga membuka diri bagaimana pandangan dia terhadap
Nah, selanjutnya juga begitu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan semua perilaku itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan, entah itu baik ataupun buruk. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk murid. Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi ada caranya bagaimana dia murid itu mengontrol dirinya dengan jalan yang baik. Gitu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, berikan mereka pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikirnya harus sama-sama menang, ya, jangan menang kalah, gitu. Nah, kita lanjut ke materi kata disiplin. Ini banyak sekali nih disiplin. Ada menurut Socrates dan Plato. Nah, pada dasarnya disiplin itu berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selama ini siswa itu harus disiplin, taat aturan, pakaian rapi dan sebagainya. Pada akhirnya mereka disiplin itu karena keterpaksaan, bukan karena menghargai dirinya sendiri, tapi keterpaksaan saja gitu. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya kita semua sudah tahu, siswa itu nilai-nilai kebajikan universal yang akan dicapainya tercantum semua dalam profil pelajar Pancasila. Semua nilainya tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu semua pada akhirnya nilai-nilai kebajikan universal itu terangkum dalam nilai profil pelajar Pancasila yang sedang kita jalankan. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita masuk ke teori motivasi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia yang kita bicarakan di awal tadi, yang pertanyaan awal yang dijelaskan Bu Yeni, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk motivasi eksternal, termasuk juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, juga termasuk motivasi eksternal. Ini yang pertama ini bagian umumnya dari siswa kita atau murid kita. Kalau siswa kami, ada beberapa siswa yang kami tanya, kenapa ke sekolah? Tidak kawan diajak mak kebon. Ada lagi, biar dapat duit jajan ke sekolah tuh. Bukan benar-benar dari dirinya sendiri mau datang ke sekolah. Itu adalah bagian nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan saja. Yang nomor 2 mendapatkan imbalan dari orang lain. Bisa jadi dia ke sekolah itu tadi dapat duit jajan. Nah, untuk yang nomor 3 nih, untuk menghargai diri sendiri. Sulit memang untuk menghargai diri sendiri. Palingan anak-anak yang memiliki motivasi sendiri untuk sekolah itu tidak sampai 50%. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positifnya yang akan kita pelajari gitu. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kadang kita saja yang dewasa kalah dengan ego kita, benar? Pasti kalah dengan ego kita, ya. Ada saatnya menang ego, ada saatnya menang hati nurani atau pemikiran sendiri gitu. Nah, dihukum oleh penghargaan nih. Ini
Jumlah itu susah sekali saya pahaminya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman pada akhirnya. Tadi penjelasan dari Bu Yeni tadi bagus sekali gitu, luar biasa sekali. Jadi penghargaan itu pada akhirnya, pada jangka panjangnya akan menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dalam artian gini, anak itu kalau lama-kelamaan dikasih penghargaan, seperti yang dijelaskan oleh ini tadi, ada yang termotivasi, oke lah dapat penghargaan nih. Bahayanya, jangka panjangnya bahayanya begini, ketika dia mendapatkan penghargaan terus-menerus, ada juga orang tuanya yang ambisi gitu kan, orang tuanya yang ambisi, anaknya harus juara nih, karena terbiasa juara, dipaksa juara dan dipaksa berprestasi. Pada akhirnya dia takut sama ibu atau ayahnya, dia melakukan banyak hal. Kadang-kadang kecurangan pun bisa dilakukan oleh anak tersebut demi mendapatkan penghargaan atau prestasi gitu. Pada akhirnya bukan lagi dia menghargai dirinya sendiri, yang penting aku dapat juara, dapat penghargaan. Itu yang dinamakan penghargaan bersifat menghukum. Penghargaan juga nanti akan merusak hubungan. Itu kan ini iri nih. Ada yang juara akan iri nanti. Dia mendapatkan penghargaan terus, seperti kita misalnya guru memberikan penghargaan ke anak ini terus, memberikan penghargaannya tanpa melihat audiens yang lainnya atau murid yang lainnya. Ya, anak ini terus yang dipuji, anak ini terus, maka yang lainnya akan timbul rasa iri. Gitu. Sini dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tuh. Jadi penghargaan ada part-partnya kita memberi penghargaan kepada anak. Nah, di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi kepada anak atau pengakuan. Apresiasi itu juga termasuk penghargaan untuk anak. Jadi kita harus benar-benar beri pengakuan secara khusus, pribadi kepada semua murid atau bergantian, konsisten, dan fokusnya pada proses. Jadi kalau hari ini si A yang dipuji, Pak Wardoyo yang dipuji, mungkin beberapa menit kemudian Ibu Eka yang dipuji gitu. Jangan selalu Pak Wardoyo kan, Pak Wardoyo lagi. Jadi bergantian, khusus dan pribadi juga. Mereka tuh punya, setiap anak itu kita tidak bisa memaksa seperti apa yang kita mau. Senakal-nakalnya anak, ada bagian part terkecilnya mereka itu memiliki kelebihan. Pujilah dengan kelebihan yang mereka miliki, jangan hanya kelemahan terus yang kita bayangkan. Nah, seperti ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya itu kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu juga termasuk apresiasi untuk anak kita. Berikan dia pujian, sekecil apapun. Banyak sekali lagi contohnya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, gitu kan. Nah, oke Bapak Ibu, silakan perhatikan, kelihatan nggak tulisannya? Oke, antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, benar dulu sebelum ke itu, kalau hukuman itu bersifatnya, hukuman bersifatnya memaksa, ya, memaksa dan apa itu namanya? Detik itu juga. Kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi itu berarti sudah punya kesepakatan di awal. Kamu kalau tidak mengumpulkan tugas ibu sesuai deadline-nya, berarti kamu harus melaksanakan ini. Itu berarti konsekuensi, punya kesepakatan awal. Nah, kalau poin yang pertama ini termasuk hukuman atau
lagi karena datang terlambat. Oke, hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman juga. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Apa? Nah, pada yang terakhir itu adalah konsekuensi. Ya, yang terakhir itu adalah konsekuensi. Karena mungkin ya kesepakatan dengan guru olahraganya. Pak Saidin kan baik, gak perlu keliling lapangan, dia tahu murid-muridnya gitu, masih tahu sore-sorenya. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah ini, dianya bersifat paksaan ya, bersifat paksaan. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Jadi instan langsung saja karena terlambat langsung dikasih hukuman gitu. Beda dengan konsekuensi, sudah ada kesepakatan di awal gitu. Nah, selanjutnya restitusi. Nih, restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bahasanya berbicara face to face lah. Restitusi itu kita memahami mereka terlebih dahulu, kenapa mereka itu melakukan itu. Bahasanya tuh berbicara dari hati ke hati gitu. Ya, pendekatan gitu kan. Tanyakan dulu, jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Abayun lah bahasanya tuh. Nah, ada 2 identitas gagal dan identitas sukses. Kalau kita menggunakan hukuman, otomatis itu identitasnya gagal. Bagaimana identitasnya gagal? Mereka disalahkan, mereka dicaci maki, itu identitasnya gagal. Buat mereka psikologi itu akan down. Nah, bagaimana identitas yang sukses? Identitas sukses itu kita menerapkan konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi itu seperti tadi sudah punya kesepakatan di awal, gitu kan? Kalau restitusi itu walaupun belum punya kesepakatan di awal, dia dibicarakannya di situ. Pendekatan tadi maunya bagaimana, gitu kan? Ditanya baik-baik, terus mau tanggung jawab seperti apa, gitu. Itu restitusi. Tidak serta merta langsung diberi hukuman, enggak. Jadi didalami dulu apa kasusnya. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kasih dia tawaran, pilihan-pilihan gitu. Mau menyelesaikan masalahnya dengan cara A, B, atau C, atau dia sendiri yang berikan dia waktu untuk memikirkan, Bu, saya mau menyelesaikan masalahnya seperti ini, gitu kan. Tanyakan pada korbannya, bersedia nggak dipertanggungjawabkan seperti itu, gitu kan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian
Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokusnya pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan dijudge. Restitusi itu tidak akan menjudge dia selalu dari anak yang bersalah. Kembalikan lagi, identitasnya harus dinormalkan kembali bahwa anak-anak itu memiliki karakternya masing-masing, gitu. Kembalikan identitasnya, jangan sampai identitasnya gagal, gitu. Merasa dihindari, dijudge, dihukum oleh lingkungannya. Materi selanjutnya Bapak Ibu izin menyampaikan tentang keyakinan kelas. Pada topik ini saya yakin bukan hal yang asing Bapak Ibu ya. Kita sudah sudah terbiasa mendengar dan mungkin membuat tentang keyakinan kelas itu. Tetapi karena ini ada sebuah tuntutan yang harus saya sampaikan, jadi kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Seperti apa? Kesepakatan di kelas Bapak Ibu ya. Iya, kesepakatan antara guru dan siswa. Terus berarti kalau dia sebuah kesepakatan, berarti bagaimana sistem membuatnya Bapak Ibu? Bagaimana? Bapak Amin gimana Pak Amin? Pak Amin terus Pak Amin aja kan? Oh, gimana? Siapa yang membuat kira-kira kesepakatan kelas Bapak Ibu? Murid, guru. Jadi kesepakatan bersama antara murid dan guru. Nah itu udah kita ketahui Bapak Ibu ya. Terus lagi, ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut keyakinan kelas Bapak Ibu, kita lihat dulu beberapa pernyataan di depan. Terbaca tidak Bapak Ibu? Agak kabur ya. Iya, laptopnya mungkin itu. Jangan ya. Tadi laptop yang ini kelas Pak. Jam ngantuk itu. Jadi pernyataan Bu, mengapa tidak peraturan? Kenapa harusnya keyakinan kelas gitu? Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira? Iya. Terus Bu Yeni? Iya, nonton jawaban Bu Yeni. Tepuk tangan dong Bu Yeni. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itulah gambaran kita. Dalam penghargaan. Jadi memang benar ya, aturan tadi itu hanya guru yang membuat kalau keyakinan bersama-sama. Nah terus bawahnya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Ya, kan? Kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa kira-kira? Kita yakin untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mungkin saat ke sekolah gitu? Kenapa? Karena disiplin atau karena malu, takut datang siang malu dengan kawan? Salah satunya Pak. Salah satunya. Jadi itulah Bapak Ibu, kenapa semua itu ada? Karena ada keyakinan dalam diri kita. Ada seperti yang dijelaskan di awal tadi tentang motivasi intrinsik. Kita ingin menghargai diri kita sendiri. Ingin seperti apa diri kita? Itu salah satu nilai-nilai keyakinan yang kita tanamkan di keyakinan kelas Bapak Ibu yang akan kita buat. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai. Berarti keyakinan diri besar sudah Bu ya. Nah, nilai-nilai keyakinan tadi. Nah ini Bapak Ibu, kita ada peraturan kelas, tetap ada itu. Nah, jadi peraturan kelas itu kan yang peraturan kelas ini lebih spesifik, lebih apa ya, rinci. Misalnya ada kan tepat waktu, terus lagi kita beberapa lagi. Kalau di kelas, mendengarkan penjelasan guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, itu peraturannya. Dan dari peraturan-peraturan yang sama itu digabung menjadi satu, misalnya datang tepat waktu, mengumpulkan tepat waktu,
menjadi sebuah keyakinan apa Bapak Ibu? Keyakinan apa? Nilai keyakinan apa kira-kira? Nilai keyakinannya, nilai-nilainya. Nilai-nilai itu berarti yang misalnya tanggung jawab, saling menghargai, kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Nah itu jadi gabung jadi satu. Jadi kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya itu adalah meyakini tentang disiplin, apa tanggung jawab tadi, menjaga tanggung jawab. Nah dari keyakinan tadi maka akan menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, yang nyaman. Karena kita di sekolah, dari keyakinan kelas tadi akan menciptakan suasana yang nyaman saat di kelas. Dari keyakinan dan nyaman tadi di lingkungan positif tadi, maka akan mengakibatkan ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu tentang budaya positif. Karena dalam keyakinan tadi itu ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi yang ada nilai-nilainya tadi, nilai-nilai kebajikan tadi, itulah yang disebut dengan budaya positif yang kita bahas di awal tadi. Nah ini Bu, salah satu kesepakatan kelas yang di blok. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah saling menyayangi tadi itu yang universalnya, kesepakatan kelasnya. Semangat belajar. Kalau yang ini tak terbaca Bu ya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ini masuk keyakinan atau masih peraturan Bapak Ibu? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Peraturan, ya. Jadi memang ini judulnya memang dibuat kesepakatan kelas, tapi di sini memang disuruh kita menelaah mana yang termasuk kesepakatan dan mana yang termasuk dengan masih dalam bentuk peraturan. Jadi intinya kesepakatan kelas itu sudah kalimatnya itu sudah luas. Kalau yang peraturan itu masih terinci. Nah ini Bu, peraturan atau keyakinan kelas kebajikan. Nilai kebajikannya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai apa yang akan kita buat kesepakatan tadi? Tanggung jawab, nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kebajikannya ada nilainya. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, termasuk menghargai orang lain Bu ya. Menghargai gurunya. Gurunya udah datang, dia belum datang. Dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Kemana? Menghargai enggak Bu? Masuk enggak? Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Sesungguhnya kan juga dilarang Bu. Ada juga kan? Disiplin, kesehatan. Kalau yang bergantian dan menunggu giliran seperti bangkitan kelas, menggunakan masker. Menggunakan masker? Tahu ya? Bu Zumi kalau pakai masker Bu Zumi? Tahu jawab? Kan? Kenapa Bu Zumi? Apa? Ibu Zumi pakai masker. Kesehatan bukan Bu Zumi? Kesehatan, oke. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas, di depan koridor, depan kelas. Apa itu Bapak Ibu? Keamanan ya. Menghargai, kita lihat Bapak Ibu. Kalau yang kami dapatkan, keyakinan kelasnya ini. Berikan buku, tanggung jawab, tidak mengganggu orang lain itu menghormati, benar tadi. Datang tadi juga tanggung jawab termasuk komitmen. Terus kekerasan, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan sama dengan menggunakan masker. Bergantian tahun menunggu giliran, menghormati orang lain, termasuk nilai kebajikannya sabar, berjalan di koridor, keselamatan dan keamanan. Itu nilai kebajikan yang akan kita buat di kesepakatan kelasnya. Kalau ini kan masih rincinya dalam bentuk peraturan. Jadi selama ini Bu, setelah kita tengok ke belakang, ternyata yang kita buat itu masih dalam bentuk peraturan. Kita sudah membuatnya bentuk keyakinan, judulnya di atas keyakinan kelas, tetapi isinya masih dalam bentuk peraturan. Apa ya? Nah, Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas, kita sudah
sudah pernah melakukan keyakinan kelas. Nah, apa-apa yang perlu kita perhatikan, yaitu kalau keyakinan kelas lebih abstrak yang Ibu bilang, saya sebut tadi, lebih luas tadi. Sedangkan peraturan itu lebih terinci. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Terus yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, maksudnya tidak ada kata jangan kayak gitu, kata yang negatif. Berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami setiap muridnya. Jadi cukup dari sekian banyak tadi peraturan kayak dalam tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu jadikan satu. Jadi nilai kebajikannya tanggung jawab yang tinggi tentang bertanggung jawab. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau ini kan pasti Bapak Ibu ya, saat kita mau dengan kelas pasti kita ingat apa kira-kira peraturan di sekolah kita, mau di kelas kita misalnya. Berikutnya 6, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi seperti yang kita di depan tadi. Jadi murid dan guru Bapak Ibu ya, sudah benar kita lakukan ini. Nah, yang poin ke-7 ini Bapak Ibu, yang sering kita lupakan. Jadi selama ini kita buat kesepakatan kelas, kita buat di awal tahun biasanya, sudah jadi kita tempel terus sampai kenaikan kelas, itulah kesepakatannya. Ternyata kesepakatan kelas itu juga perlu ditinjau ulang, perlu dievaluasi. Jadi kira-kira mana yang sekiranya sudah tidak ini lagi, bisa kita ubah kembali. Kita bisa buat lagi ulang kesepakatan kelas tersebut. Berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini ya Bapak Ibu, seperti yang kita biasa lakukan di kelas. Apa pertama biasa kita Bapak Ibu? Prosesnya. Kalau melihat dari sini kebaca tidak Bapak Ibu? Seperti ini tidak kira-kira Bapak Ibu kita biasa melakukannya di kelas. Curah pendapat, mencatat di depan kelas, betul kan kita biasanya? Itu sudah kita lakukan. Habis itu menyusun mana-mana yang penggunaan kalimat yang tidak sesuai, kita perbaiki, tinjau ulang lagi, kita perkecil lagi mana yang sama tadi keyakinannya, baru kita gabung menjadi satu. Nah akhirnya kalau sudah selesai kita setujui. Nah ini yang satu lagi Bapak Ibu, ternyata diperlukan tanda tangan di keyakinan kelasnya. Kalau untuk anak kelas rendah mungkin belum bisa tanda tangan, ternyata bisa pakai cap jempol Bapak Ibu, punya tulis nama nanti bawahnya, boleh seperti itu. Nah setelah itu baru diletakkan di dinding kelas agar mudah terlihat. Ini juga sudah kita laksanakan. Jadi secara garis besar ternyata kita sudah mengikuti prosedur tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah ini tahap yang juga tidak pernah kita lakukan termasuk saya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya tahu berkeyakinan kelas dibuat bersama, sudah selesai, tempel di dinding, selesai. Ternyata tidak Bapak Ibu, masih ada tahapan berikutnya. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas, itu ada pendalaman tentang keyakinan kelas pada murid. Bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Kalau yang ini tabel Y, yang ini tabel T. Next Bu, lupa. Bapak Ibu, ini contohnya. Maksudnya tabel Y ada terlihat sebelah sisinya, terlihat, terdengar, berperilaku. Jadi maksudnya nanti ini yang membuat anak Bapak Ibu. Jadi kita tadi kan sudah dapat kesepakatan kelasnya, sudah dapat apa-apa misalnya tadi kan, misalnya ini tadi asal hormat tadi. Nah ini kok terlihat apa anak yang terlihat? Karena anak misalnya berbagi terhadap perasaan orang lain, ini yang rasa hormat. Apa rasa hormat kepada orang lain itu ditunjukkan dengan perilaku apa gitu? Oh mungkin aku berbicara yang satu dengan kawanku, misalnya berbicara yang satu. Mungkin kalau untuk kelas rendah tidak bisa melakukan ini Bu, karena kosakatanya belum sampai, belum dalam menulis kalimat kan, keterbatasan ya. Juga belum nyampe ke situ pikirannya, kadang apa gitu, nggak nyampe. Bisa kita bimbing, tuliskan dulu, baru nanti anak yang memilih kira-kira apa yang akan dilakukan. Ini yang terdengar. Yuk saya bantu. Terima kasih, tolong ya, permisi. Berarti itu yang pas
dia dengar dari orang lain di kelas itu, yang akan kita kebiasaan yang diterapkan. Nah, ini perilakunya. Itu kan ucapan ya. Kalau ini perilakunya, tersenyum dengan ramah, rasa hormatnya dengan kawan misalnya. Senyum ramah, memberikan salam, dan sebagainya. Kalau yang ini tampak seperti kalau yang T, hormatnya ditunjukkan dengan apa misalnya. Kalau dengan guru seperti apa misalnya. Jadi ini plus negatifnya. Misal datang tepat waktu, negatifnya apa? Sering hadir terlambat misalnya. Kebalikannya coba Bu. Ini juga siswa yang membuat. Setelah ini dibuat, nanti baru ditempel di kelas untuk dipahami dari siswa, lebih paham lagi dan mengerti akan kesepakatan kelas yang poin pertama tadi hormat tadi, saling menghormati itu apa yang dilakukan, kayak gitu intinya. Tes ngantuk, menyanyikan juga. Nah, Bapak Ibu, materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, menurut Bapak Ibu apa saja Bapak Ibu yang kita butuhkan? Kebutuhan dasar. Makan, baik Pak. Itu salah satunya. Makan, sandang, papan, ya. Yang lainnya, itu kan pokoknya berhidup kita. Selain itu, pendidikan. Apa lagi Bapak Ibu? Kesehatan. Apa lagi? Sebelum kita masuk, apa kira-kira yang kita butuhkan? Keamanan. Apa lagi Bu? Refreshing, berarti senang-senang ya Bu ya? Kebebasan, aku mau ke Bandung. Kasih sayang, kasih sayang pasti itu yang utama Bapak Ibu ya. Kasih sayang, mau jajan. Apa lagi Bu? Banyak ya Bu ya? Oke. Semuanya ibu paparkan tadi semuanya benar. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang tadi cinta berusi. Kebebasan Bu Uning. Saya bebas mau apa? Saya bebas mau belanja, saya bebas mau jalan-jalan, saya bebas mau berbicara, itu kebebasan. Kesenangan. Bu. Sampai salah sini ya, hampir berdempetan, seiring. Apa yang membuat kita senang? Kalau perempuan apa bikin senang Bu? Belanja, shopping, buka shopping. 35. Terus penguasaan Bapak Ibu. Menguasai, penguasa. Ingin diakui Bapak Ibu. Sebuah sesuatu yang ada di kita ingin diakui. Pengakuan atas sesuatu kompetensi kita misalnya, itu penguasaan. Terus yang ketiga, keempat sudah ya Bapak Ibu ya. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, rasa diterima. Kalau yang ini Bapak Ibu, misalnya kita sudah tahu kelima kebutuhan dasar tadi. Ibu Amba guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada nggak Bu di sebelah kita? Ada yang ngambil bekal kawannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Abar, apa yang akan Anda lakukan? Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini berhubungan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan kalau ada anak kita seperti itu? Gimana kita menghadapinya? Apa nih? Bu tadi mau kurubah seperti itu nggak tadi itu Pak? Bagaimana Bapak Ibu? Baik Bapak ini, Bu Sumi. Oh sudah bawa bekal sendiri. Ya. Iya, itu yang pertama Bapak Ibu. Mencari penyebab alasan kenapa si Doni itu mengambil bekal kawannya. Nah ini hubungan dengan itu.
Ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira alasan Dani melakukan hal itu kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Lapar. Lapar itu termasuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Iya, kesenangan dia. Mungkin dia juga mungkin dia udah makan di rumah, tetapi kenapa dia masih ngambil makanan kawannya gitu? Ya, bukannya iseng, karena dia iseng tadi karena dia ingin mungkin kasih sayangnya di rumah tadi belum cukup bagi dia. Jadi di mereka tadi, Doni tadi mencari kebutuhan dasarnya kasih sayang tadi dengan kita, dengan guru, dengan cara seperti itu tadi, hal yang negatif tanpa dia sadari. Ini lebih lanjutnya nanti kepada Bu Diki dalam segitiga ilustrasi. Berikutnya yaitu dunia berkualitas. Ini pertama kali saya dengar apa dunia berkualitas. Ternyata sebuah pemikiran kita, Bu. Jadi dunia berkualitas itu hanya ada dalam pikiran, bayangan kita, presentasi kita tentang apa yang membuat kita itu bahagia, seperti itu. Jadi dunia berkualitas itu tentang keinginan kita seperti apa, seperti itu. Nilai-nilai apa yang ada dalam diri kita yang kita senangi, itu dunia berkualitas. Jadi khususnya, jadi bagaimana kita seorang guru itu, ada nggak? Bagi HP kan nanti sebentar bohong lagi selesai. Jadi bagaimana kita seorang guru hendaknya memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas semua tadi. Jadi yang tertanam di anak tadi, nilai-nilai kebajikan yang positif tadi yang berusaha kita tanamkan ke anak. Ini terkait 5 posisi kontrol. Silakan Bu. Ya, mari Bapak Ibu kita renungi terkait 5 posisi kontrol yang selama ini kita jalani, yang selama ini kita terapkan dalam menghadapi peserta didik. Materinya sedikit sebenarnya, tapi ini menurut saya ini goalnya di sini Bapak Ibu, karena ini yang sering kita hadapi, sering kita alami, dan itu dampaknya jauh di depan. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama itu di penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ketiga itu teman, 4 pemantau, 5 manajer. Sekarang mari Bapak Ibu refleksi diri, silakan direfleksikan diri kita. Di mana posisi sekarang Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini yang sering Bapak Ibu terapkan? Apakah sebagai penghidup? Apakah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau dan manajer? Ini sampelnya. Kalau Bapak Ibu di posisi penghukum, di sini guru itu berbuat seperti menghardik. Kata-katanya yang sering keluar tuh menghardik. Kata-katanya menyakiti peserta didik atau bahkan menyindir peserta didik. Mari kita refleksi diri. Bahkan saya sendiri itu mungkin saya sendiri pernah melakukannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapaknya nggak ada, Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Oh ya, bapak-bapaknya sholat tuh nanti menyusul ya. Ada berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Tapi pernahkah melakukannya? Bagaimana Bu? Pernah. Kadang-kadang kita refleks karena jiwa-jiwa emak-emaknya ya tadi ya. Kalau ada jangan sepele saja, nggak pakai sepatu biasanya. Nah, permasalahan nggak pakai sepatu itu sering terjadi. Ya, nggak usah SD, nggak SMP, nggak SMA. Nah, kasusnya masalah sepatu saja sepele. Kadang-kadang kita refleks, niatnya tuh cuma mau negur, tapi terkeluar dari mulut kita tuh suaranya membentak. Iya nggak Bu? Saya juga sering biasanya dulu itu pernah misalnya kalau mana tuh langsung kayak gitu. Padahal sebenarnya dengan nada lain itu ada loh. Ya benar ya Bu ya. Nah ini konsep gaya-gaya penghukum saya. Nada-nadanya tinggi, menghardik, menyakiti, atau bahkan kayak mohon maaf, mungkin ada yang orang kampung ya udah macam sekali. Wah itu kan bahasa
kita melakukannya? Pernah sekali. Sering. Sering sekali. Sama apa itu? Sama, saya juga seperti itu. Kemudian apa sih hasilnya, Bu? Apa hasilnya dengan posisi kontrol yang kita terapkan itu? Nih Bu, hasilnya Bu. Peserta didik itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohongnya seperti apa? Mencari-cari alasan untuk apa? Mendapatkan rasa yang posisi nyaman gitu. Ya, misalnya mana sepatunya? Bu, tadi Bu sepatu kami dipinjam kawan, padahal nggak dipinjam. Alasannya mungkin bisa jadi ya katanya tadi kalau di SMA ada Bu, kalau masuk kelas itu sepatunya dilepas karena biar jaga kebersihan kelas. Pada saat keluar nanggung, cuma ke situ kayak gitu. Mau sholatnya sebelah misalnya, cuma mau sholat nanggung lah, kalau mau sholatnya buka lagi sepatu makanya. Jadi karena nanggung tadi katanya bahasanya cuma sebentar, ternyata nasibnya tadi ketemu sama guru, ketemunya guru BK. Mana sepatu? Bu tadi keluar rupiah pakai kawan Bu sepatu, padahal enggak ada sepatunya. Mana sepatunya stick semua, kan nggak tahu mana sepatu dia kan, kita nggak bisa menginterogasi mana sepatunya yang sebenarnya. Ujung-ujungnya anak-anaknya apa? Berbohong. Dampaknya itu nanti akan berlanjut dan lanjut seterusnya berdampaknya. Kemudian salah. Mundur Bu. Kaitannya dengan berkualitas, muridnya meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pokoknya jadi merasa tidak nyaman dengan gurunya. Ya Bu ya. Lanjut saja ini ke yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini biasanya guru-guru sepuh, guru-guru yang wibawa itu kayak yang model-modelnya seperti ini, berceramah. Kalau misalnya ngomong, kamu tuh kalau kayak gini apa nggak kasihan sama ibu capek ngejar-ngejarnya, kamu kok nggak di kelas, ibu harus keliling-keliling, kamu nggak kasihan sama ibu. Nah ini model-model guru yang membuat merasa bersalah peserta didik. Kemudian hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah ini teman. Kalau teman itu modelnya kayak yang welcome. Misalnya murid datang terlambat. Dari mana saya kok datangnya terlambat? Bu nih, tenang deh, pacaran dengan tuh. Itu berasa teman. Dampaknya apa? Dampaknya dia nanti jadi nyepelekan gurunya. Begitu Bu. Terakhir pemantau ini dia lebih ke fokus ke peraturannya. Kita ada kesepakatan atau peraturan di sekolahnya bahwa kita tuh masuk jam 7. Kalau dia datang terlambat, kamu masih ingat tidak kalau kita berangkatnya harusnya masuk sekolah itu jam segini. Nah itu model-model guru yang pemantau. Nah yang terakhir ini manajer. Dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu bisa dipahami sekilas saja posisi kontrol manakah yang sebaiknya itu bisa diterapkan kepada peserta didik. Manajer, ya nggak Bapak Bu? Benar ya. Kita lihat video ilustrasi terkait tanggapan kita sebagai seorang pendidik menghadapi peserta didik. Silakan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 'Maaf Bu, saya
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melewat ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Silakan. Ini Bu, ini segitiga restitusi, di mana tahap-tahap pada segitiga restitusi inilah yang bisa kita terapkan untuk memposisikan kita sebagai seorang manajer. Di mana yang pertama, jika kita menghadapi permasalahan terkait peserta didik, tahap pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu sampel-sampel contoh kata-kata yang akan diutarakan kita sebagai seorang guru. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi pada saat ada permasalahan peserta didik, kita stabilkan dulu identitasnya. Panggil anaknya, kita tanyakan. Berikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk membagikan permasalahannya atau apapun problem yang dihadapinya. Berikan kesempatan atau berikan ruang dulu kepada peserta didik itu mengutarakan permasalahannya itu seperti apa, kenapa terjadi hal tersebut. Itu menstabilkan identitas tahap awalnya. Setelah menstabilkan identitas, baru memvalidasi kebutuhan. Dimana kata-katanya di situ yang sering kita utarakan itu, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi permasalahannya apa? Di awal ditanyakan dulu, ceritakan. Kemudian yang kedua, mengapa hal itu terjadi? Berikan kesempatan untuk menjelaskan dulu. Kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita sebagai pendidik berikan stimulus atau rangsangan untuk peserta didik itu mencari solusi. Kita yang mendorong mereka mencari solusi. Sampelnya,
misalnya ada peserta didik di situ tidur di kelas misalnya ya, Bapak Ibu. Saya kan sering misalnya pada saat mengajar ada peserta didik itu tidur di kelas. Kadang kita langsung menghakimi dalam waktu pemikirannya itu pendek, langsung kita ngambil eksekusi di tempat, kita marahi atau segala macam. Nah kalau di segitiga institusi itu tidak seperti itu. Tahapnya setelah ya pada saat peserta didik itu salah kita tegur, namun tidak dihakimi di tempat, namun kita panggil, kemudian diberikan ruang untuk menceritakan dulu, kita tanyakan dulu tadi benar tidak tidur di kelas, oh iya, terus kemudian mengapa, bisa diceritakan dulu kenapa kok bisa sampai tidur di kelas. Kita kan tidak tahu kondisinya kenapa, apakah peserta didik sakit atau ada problem lain, ada masalah apa. Nanti setelah peserta didik tadi menjelaskan, terus memvalidasi kebutuhan, terus baru kita tanyakan di sini keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi dari apa yang sudah peserta didik lakukan tersebut, keyakinan kelasnya, keyakinan yang sudah disepakati itu sesuai nggak dengan apa yang sudah dilakukan. Pada saat peserta didik itu tidur di kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Kalau peserta didik sudah memahami, baru kita rangsang peserta didik, stimulus peserta didik untuk mendapatkan solusi dari apa yang mereka lakukan. Biar apa? Biar peserta didik itu kembali dengan sendirinya tanpa peraturan dari kita atau paksaan dari kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang memaksa peserta didik, tapi dari internal peserta didik itu sendiri yang mau berubah. Begitu. Nah ini contoh-contoh kata-kata dalam stabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kata-kata ini jarang kita utarakan ya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dicoba. Ya paling tidak selain kita melatih peserta didik untuk mengontrol diri, tapi kita juga melatih diri kita untuk lebih mengontrol diri. Gitu. Kadang kita emosi, ya udah kita belajar juga mengontrol diri kita. Bapak Ibu juga Bapak Ibu juga pernah berbuat salah misalnya. Jadi kita memancing peserta didik itu untuk bercerita. Ini kata-katanya mungkin bisa saya lanjutkan. Di sini validasi kebutuhan, di mana membuat murid itu mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Kemudian apa dasar setiap tindakan manusia? Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi yang disampaikan Ibu Sulis terkait kasus saya. Mungkin mereka melakukan perbuatan tersebut atas dasar memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Misalnya mereka menjadi teman, ganggu temannya, itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, untuk mencari perhatian kita, mungkin ya Bapak Ibu ya, untuk mencari kesenangan, untuk merasa diterima. Ya. Kemudian ini kata-katanya yang sering diucapkan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah seperti itu. Ini contoh-contoh kata-katanya. Kemudian saya lanjutkan. Di sini menanyakan keyakinan kelas, di mana anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai atau bahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati untuk berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata yang sering diucapkan oleh guru di sini, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, seperti ini Bu, contoh-contohnya. Mungkin dari materi terkait segitiga institusi, salah satu dari Bapak Ibu boleh sedikit menceritakan pengalamannya sebelum kita tutup karena materinya sudah selesai Ibu. Jadi saya minta salah satu dari Bapak Ibu bisa menyampaikan pengalamannya terkait permasalahan di sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan. Mungkin bisa Ibu Preti ya. Ya Bu Preti. Pernah nggak mengalami permasalahan tentang peserta didik, terus gimana Bu Preti menyelesaikan terkait permasalahan itu? Terima kasih atas kesempatannya Ibu Lili. Permasalahan mungkin
karena saya kelas rendah ada. Saya kasih contoh satu aja misalnya Bu ya. Kemarin misalnya seperti membawa makanan yang seperti contoh usulis tadi. Kebetulan di sini yang punya makanan itu kelas 1A, kemudian diambil dimakan sama-sama oleh kelas lain. Kebetulan di sini yang mengambil makanan hak kelas 1A tadi kelas usulis, siswanya kelas usulis. Kemudian saya tanya, "Nak, kenapa kamu menangis?" Pertama, kedua, nggak pernah anak tersebut pas saya itu kasih tahu ke saya. Mungkin entah kenapa, takut atau entah apa, entah diajar sama kakak kelasnya, nggak tahu. Kemudian saya lihat kok matanya merah, anak ini nggak pernah ada masalah apa sama temannya. Kemudian saya tanya, "Kenapa nak?" "Ini Bu, bekal saya habis." "Oh, kamu yang makan?" "Enggak Bu, kakak kelas Bu." Kemudian, "Kamu tahu nggak kakak kelasnya?" "Tahu Bu wajahnya, tapi saya nggak tahu orangnya Bu, cuma tahu wajahnya aja." "Coba tunjukin sama Ibu." "Mana kakak kelasnya tadi?" "Ini Bu." Terus saya panggil anak tersebut, "Kenapa nak kamu ngambil bekal makanan adekmu?" "Ini Bu, enak Bu." Katanya enak. Kemudian, "Coba kamu bawa bekal nak, kasih tahu sama ibumu, bawa bekal ke sekolah sama seperti adekmu." "Iya Bu." Kemudian saya kasih pertanyaan tadi, udah selesai. Saya beri hukuman berupa ini, sama dengan Pak Sahidin kemarin. Kira-kira apa saya kerja sama Pak Sahidin? Soalnya kata si Fahri kemarin, saya Bu Diki, anak ini sudah 2 kali dimakan bekalnya oleh kakak kelasnya. Oh gini aja, kita kasih hukuman ke dia, bawa makanan. Kalau nggak bawa nanti kita kasih hukuman apa lagi misalnya. Pokoknya ibu tahunya kamu bawa makanan yang memakan kelas 1A tadi, bekalnya tadi. Pokoknya kamu bawa bekal, ibu tahunya besok harus ada. Bagaimana cara kamu kasih tahu ke ibu kamu harus tanggung jawab. Iya Bu, tapi alhamdulillah dengan konsekuensi tersebut, hukuman tersebut, sekarang alhamdulillah nggak pernah lagi. Itu contohnya begini. Terima kasih. Oke, kita sama-sama mengulas terkait permasalahan yang diterima Bapak Ibu ya. Sekarang kita sedang di tahap memahami terkait segitiga institusi. Dari permasalahan Ibu Betty, terus yang Ibu jelaskan terkait penyelesaiannya. Permasalahannya tadi itu Bapak Ibu kita sedikit ulas ya Bu Betty ya. Jadi ada satu siswa itu kehilangan makanannya. Kemudian sudah ditemukan siapa yang mengambil makanannya. Jadi yang harus kita selesaikan itu 2 permasalahan, yaitu ada 2 anak. Jadi dari segitiga institusi ini, kira-kira Bapak Ibu yang dijelaskan Ibu Betty, tahap segitiga institusi ini sudah dijalankan apa belum? Ayo Bu Betty, bagaimana? Sudah dijalankan belum menurut Bu Betty dari stabilkan identitas? Kita panggil, kata Ibu Betty, saya panggil dulu Bu. Terus saya tanya dulu, benar nggak kamu yang ngambil? Oh iya Bu. Kita stabilkan dulu, kita bener kan? Tanya dulu. Paling enggak nih, benar nggak si A? Dia yang melakukan benar atau enggak? Oh benar. Kemudian ditanya dulu, kenapa? Alasannya apa? Kadang ada kalau kita tidak nih, ya tidak memberikan kesempatan, nanti kita naik ke sini tidak ada memvalidasikan kebutuhannya tadi. Oh kenapa? Saya itu makanannya enak Bu katanya. Jadi mungkin tadi ada kebutuhan dasar tadi apa? Kesenangan. Kebutuhan dasar apa? Lapar mungkin juga Bu. Itu terus diambil. Kemudian sudah ya Bu ya, itu di tahap sini sudah bilang. Nah yang ini yang sering kali kita lupakan. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan segitiga institusi ini. Cuma kadang ada satu tahap yang ketinggalan. Dan yang sering kali ketinggalan itu validasi dan menanyakan keyakinan. Validasi itu biasanya kalau
Bapak Ibu pada tahap yang sudah menghubung, tiba-tiba kamu yang ambil ya? Kalau ini curi. Tidak dulu, ditanya dulu permasalahannya, kenapa dia ngambil, kenapa alasannya, itu tidak ditanya dulu. Tiba-tiba langsung jas, langsung disalahkan, langsung poin, langsung diambil eksekusi, dihukum. Nah, di sini harusnya di sini yang sering kali kita tinggalkan itu menanyakan keyakinan dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Kita tanyakan dulu, harusnya agar ada pembelajaran peserta didik, tidak hanya memberikan efek jerah, tapi pembelajarannya. Maksudnya gimana? Pada saat anak didik tadi itu sudah mengakui bahwa anaknya salah, kita tanyakan, itu sudah menggambarkan, berarti kalau kamu melakukan itu, berarti kamu sempat menanyakan apa tidak, apakah itu salah, agar dia berintrospeksi diri juga. Oh salah Bu, gitu kan. Nah, kita memberikan kesempatan juga peserta didik, kira-kira bagusnya gimana untuk menyelesaikan masalahnya. Bu masih kelas 2 Bu, belum bisa berpikir. Bisa. Caranya gimana? Membelajarkan peserta didik untuk memposisikan dirinya di posisi yang berbeda. Kan si A yang diambil, nanti si A boleh didudukan gimana si A ini kira-kira menurut kamu gimana? Mungkin si A bisa, ya nggak apa-apa Bu, mungkin nanti saya bisa nggak, karena saya belum makan, saya juga mau makan. Nah nanti si B suruh nyari solusinya. Nah si A ini belum makan, kira-kira solusinya si B gimana? Karena ini belum makan, nanti bisa melatih peserta didik juga menghadapi problem, mencari solusi dari problem yang dihadapi. Menyelesaikan masalah. Karena sebenarnya pembelajaran seperti ini memang tidak ada di kelas Bapak Ibu, tapi penting dalam kehidupan. Ya, nah ini keyakinan kelas yang sering menanyakan keyakinan ini yang sering ditinggalkan pada tahap garis diskusi. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah menerapkan sebaik mungkin cuma tahapnya yang kadang-kadang keliru atau tahapnya yang salah satunya ketinggalan. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu terkait materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Pas? Pas. Ya, mungkin kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas atau mau didiskusikan, boleh langsung ke Bu Sulis atau ke saya ya Bu SMA, atau mau langsung kontak saya juga nggak masalah. Mungkin demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, demikianlah yaitu sosialisasi budaya positif yang telah disampaikan oleh CGP Angkatan 10 tahun 2024. Ya, kami ucapkan terima kasih atas sosialisasi yang sudah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita di dunia pendidikan terutama. Mungkin itu yang bisa disampaikan kami selaku untuk penutup dan tutup dulu kegiatan pada siang ini dengan sama-sama melapaskan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara di sejarah sini masih banyak kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.